Pace bene, masih di mea culpa. Hari ini saya berencana mau bersama di video ini belajar memakai satu buku yang sudah cukup lama saya lihat. Kebetulan ada di tempat ini, biasa di komunitas-komunitas ada buku ini, Kamus Teologi, memberikan introduksi kepada kita tentang beberapa peristilahan yang rasanya terdengar asing. Tetapi sebelum menyangkut ini, ada kemarin yang bertanya soal istilah katedral. Ada berapa gereja katedral? Di mana saja ada itu? Baik para sahabat, katedral itu berasal dari katedra, tempat duduk, tahta dari uskup. Maka ada berapa katedral? Sebanyak ada uskup. Berapa untuk keuskupan? Sebanyak berapa banyak keuskupan? Di mana saja itu? Di gereja keuskupan, di tempat duduknya uskup itu. Jadi di setiap keuskupan ada gereja katedral satu. Meskipun ada juga istilah kadang dipakai konkatedral untuk satu wilayah keuskupan di mana secara geografis ada pembagian tempat yang rasanya butuh satu tempat khusus untuk menunjukkan bahwa uskup juga memiliki otoritas di wilayah itu. Misalnya keuskupan Sibolga. Di Sibolga oke. Di Pulau Nias juga bagian dari keuskupan Sibolga. Di Pulau Nias konkatedral. Istilah itu dipakai. Tapi sekali lagi dikatakan yang disebut katedral itu adalah gereja untuk dipakai sebagai tempat katedralnya uskup. Gereja Katedral Makassar, di sanalah tempat duduk resminya uskup untuk menunjukkan kuasa penggembalaannya di satu keuskupan. Keuskupan Agung Makassar. Ya. Oke, kita mau membuka beberapa istilah. Kemarin ada yang bertanya soal Sabellian. Kita coba lihat apa yang disebut dengan Sabellian di buku ini. Ini video ini sengaja tidak saya cut. Bisa didengarkan dengan santai kalau ada kesempatan. Saya sangat menganjurkan bahwa pengenalan istilah-istilah sangat penting. Sekurang-kurangnya untuk membantu kita memberikan pengenalan. Dan sayang sekali tidak ada rupanya Sabellian di sini. Tapi saya sudah pernah search terkait dengan pemahaman akan hakikat dari diri dari Kristus sendiri. Serentak manusia dan Allah, dan bagaimana kehadirannya dipahami dalam kesatuan dengan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Ada pemikiran yang berbeda. Sejak gereja mulai berpikir tentang siapa Yesus, ada banyak aliran yang mencoba berpikir tentang apakah keallahan Yesus itu ada sejak semula atau ditempelkan. Maka rumusan iman yang ada di Credo Nikea Konstantinopel, kita akan menemukan penekanan tentang keallahan Kristus, bahwa ia dilahirkan bukan diciptakan. Kita mencoba melihat pengakuan iman para rasul dan pengakuan iman Kristen itu dibedakan sebagai sebuah rumusan. Nah, ini orang Kristen dalam Konsili Nikea Konstantinopel
merumuskan imannya. Aku percaya akan satu Allah. Kalau di rumusan yang biasa kita pakai, aku percaya akan Allah. Tapi di sini ditegaskan, aku percaya akan satu Allah. Bapa yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi. Dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Ditegaskan keallahannya dan kemahakuasaannya atas yang kelihatan, juga yang tak kelihatan. Dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, tidak dibatasi oleh dimensi waktu. Allah dari Allah, terang dari terang. Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan. Ini menunjukkan bahwa Allah sudah jadi, sudah ada, bukan dijadikan. Sudah ada bahkan sebelum ia lahir. Maka dikatakan ia dilahirkan bukan dijadikan. Kalau dikatakan dijadikan, maka ada momen ketika anak itu tidak jadi. Nah, tapi ketika dipakai istilah dilahirkan, memang ada momen ketika dia belum lahir sebagai manusia. Tetapi sebelum dia lahir sebagai manusia, dia sudah ada juga. Nah, menunjukkan hakikat keallahannya. Bukan tempelan, bukan datang kemudian. Dan ini yang menjadi bahan perbincangan dengan Arianis juga. Banyak aliran-aliran. Dan akhirnya termasuk Islam juga. Kemudian yang terkait juga dengan doketisme. Yang berpikir bahwa karena Yesus itu Allah tidak mungkin dia mati. Maka ada banyak ajaran-ajaran lain. Saya pikir di kesempatan lain bisa kita dalami doketisme. Mudah-mudahan ada di kamus teologi ini. Sekurang-kurangnya kita bisa memakai ini untuk melihat pengertian kata. Doketisme. Yunani, penampilan. Doketisme adalah bid'ah yang hidup pada masa awal gereja. Yang mengajarkan bahwa putra Allah hanya seolah-olah saja seperti manusia. Seolah-olah manusia. Maka kalau ada ajaran yang mengatakan bahwa ketika Yesus disalibkan, sebenarnya yang disalib di situ bukanlah Yesus, tetapi diserupakan. Nah, itulah doketisme. Ini untuk menegaskan ajaran ini menunjukkan bahwa Allah tidak benar-benar manusia. Nah, ini berseberangan dengan yang lain bahwa Yesus tidak benar-benar manusia. Dan ada di ajaran lain berkata, Yesus tidak benar-benar adalah Allah. Ditempelkan kemudian kelahnya. Tetapi dalam Nikea Konstantinopel ditegaskan, ia dilahirkan dari Bapa sebelum segala abad. Allah dari Allah, terang dari terang. Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan. Sehakikat dengan Bapa. Segala sesuatu dijadikan olehnya. Nah, kita coba lihat apa doketisme tadi. Realitas jasmania Kristus tidak diterima. Tidak diterima realitas jasmaniahnya. Tidak mungkin Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Tidak mungkin. Nah, ini bisa kita kaitkan dengan ajaran lain, agama lain pada masa kini yang menolak keallahan Kristus atau juga menolak kemanusiaan Kristus. Maka untuk gereja benar-benar Allah, benar-benar manusia. Hanya tampaknya saja Kristus mempunyai tubuh. Itu menurut doketis. Yang sesungguhnya disalibkan bukanlah Yesus, tetapi orang lain, misalnya Simon orang Kirene. Dalam bacaan Minggu Palma kemarin muncul ini. Dalam Injil Sinoptik versi Markus, bacaan Minggu Palma tahun 2021 tahun B. Pandangan ini sudah ditolak dalam perjanjian baru sebenarnya. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 1-3, 2 Yohanes 7. Selanjutnya gereja mengajarkan bahwa dari Maria, Kristus mempunyai tubuh jasmani. Maka kita tidak bisa mengasingkan Maria begitu saja. Kita membutuhkan sosok Maria untuk membantu kita mempertanggungjawabkan kemanusiaan Kristus. Benar dia punya ibu. Dia dibesarkan oleh manusia biasa.
Gereja mengajarkan bahwa dari Maria, Kristus mempunyai tubuh jasmani seperti kita dan benar-benar menderita sebagai manusia. Nah, untuk mendalami ini kita bisa terus belajar lagi tentang Kristologi dan teologi Yohanes. Teologi Yohanes menekankan keilahian Kristus, tapi tidak mengabaikan kemanusiaannya. Oke, kita lihat coba lagi rumusan iman Nike Konstantinopel. Ia turun dari surga untuk kita manusia, Yesus, dan untuk keselamatan kita. Nah, kemudian ia dikandung dari Roh Kudus. Rumusan iman kita menggambarkan Allah Bapa, pencipta segala sesuatu, Allah Putra yang dilahirkan bukan dijadikan, dan Allah Roh Kudus. Ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita waktu Pontius Pilatus. Ia menderita sampai wafat dan dimakamkan. Oke, kita melihat bagian ini yang tidak terpisah dari kebangkitan. Pada hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci. Menurut kitab suci. Ia naik ke surga, duduk di sisi Bapa. Ia akan duduk di sisi Bapa. Antropomorfism. Kita mencoba menggambarkan konsep Allah itu dengan bantuan pemikiran kita tentang manusia. Duduk, apakah masih ada bokongnya? Ada kursinya kah? Ini cara kita untuk menunjukkan kesatuannya dengan Allah Bapa. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya takkan berakhir. Aku percayakan Roh Kudus, ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Penjelasan yang cukup panjang tentang Roh Kudus. Aku percayakan gereja. Ada orang mulai meragukan hakikat gereja karena mereka berpikir gereja itu ya Katolik, KBP, GKP. Bukan itu yang terutama. Perhimpunan ilahi yang dimaksudkan. Yang hendak tetap dirawat dengan perhimpunan sekular kita ini. Gereja Kristus. Aku percayakan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Satu, kudus, katolik, dan apostolik. Aku mengakui satu pembaptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Kita berbicara tentang teologi kekristenan yang dirumuskan dalam pengakuan iman Nike Konstantinopel. Ada kebangkitan. Mana tahu berguna pendalaman, sekedar juga untuk membantu saya mengingatkan. Kita bisa juga baca-baca di rumah kalau ada kesempatan. Kita lihat kemungkinan lain kalau ada kesempatan untuk melihat-lihat peristilahan di sini. Tadi saya juga lihat dogma, pengertian dogma di sini. Pendapat, dekrit dari bahasa Yunani. Kebenaran yang diberikan dalam perwahyuan ilahi dan diwartakan sebagai kebenaran wahyu oleh wewenang mengajar gereja yang tidak dapat sesat sejauh gereja tahu. Dengan demikian ajaran itu mengikat semua orang beriman baik sekarang maupun pada waktu selanjutnya, artinya selama-lamanya. Denzinger juga di Lumen Gentium 25 dikatakan, meskipun penting, dogma bukanlah norma terakhir, oke? Ukuran iman yang tertinggi terdapat dalam kitab suci bersama dengan tradisi suci. Dalam Dei Verbum dikatakan itu. Dan dirayakan dalam ibadah gereja. Nah, dalam gereja ortodoks, dogma berarti ajaran konsili. Khususnya ketujuh konsili ekumenis pertama. Yang diterima oleh semua gereja partikular dalam persatuan satu sama lain.
dan memberikan makanan bagi orang-orang beriman dalam ibadah dan hidup mereka. Dogma memberikan makanan bagi orang-orang beriman dalam ibadah dan hidupnya. Makanan untuk menguatkan. Mana tahu berguna video ini sambil saya membaca, sambil dibagikan. Pace bene.